Kan Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin langsung saja mungkin saya share PowerPoint-nya ya Pak. Iya Bu, kurang lebih ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Ya. Sudah, ya. Baik. Materi yang akan kami sampaikan adalah optimalisasi peran Elidibus cameronicus untuk mengatasi permasalahan buah Parthenocarpi. Coba ya Bu, saya tanyakan Bu ya. Tentunya di perkebunan kelapa sawit. Adapun outline presentasi yang akan kami sampaikan ada 3 bagian utama. Sebetulnya tadi sudah dipaparkan secara lebih lengkap oleh Pak Agus Susanto. Yang pertama adalah fruit set kelapa sawit, tapi saya akan membawa poin-poinnya saja untuk mengarahkan ke materi inti. Kita lebih mengenal lagi bagaimana penyerbukan kelapa sawit, kemudian definisi fruit set sendiri, cara penghitungan, analisis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan fruit set. Kemudian bagian yang kedua adalah permasalahan buah Parthenocarpi. Saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal sejarah penyerbukan kelapa sawit di Indonesia. Kemudian hingga saat ini juga muncul kembali permasalahan buah Parthenocarpi yang tentu saja tadi sudah disampaikan Pak Edi berdampak pada penurunan produktivitas kelapa sawit. Kemudian yang ketiga yang merupakan inti dari materi adalah bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan buah Parthenocarpi dengan mengoptimalkan peran Elidibus cameronicus sehingga ini menjadi solusi yang paling kini yang bisa kita lakukan sebelum nanti kita mulai penelitian-penelitian yang untuk menciptakan solusi jangka panjang yang seperti yang zaman dahulu. Nah, tadi sudah disampaikan fruit set adalah persentase buah yang berkembang karena terjadinya penyerbukan. Buah yang tidak terserbuki itulah yang disebut sebagai buah Parthenocarpi di tanaman kelapa sawit. Kalau tadi Pak Edi Permono menyampaikan bahwa di tanaman-tanaman buah hortikultura terutama itu justru disenangi buah Parthenocarpi ini, seperti misalkan buah pisang, buah nanas, buah semangka non biji, karena memang dia berkembang tetapi dia tidak menghasilkan biji. Inilah yang lebih disukai oleh konsumen. Nah, kalau di kelapa sawit itu menjadi si malakama. Nah, bagaimana menghitung fruit set? Karena tadi Pak Agus sudah menyampaikan dia terbentuknya kernel, itu ya bisa dimulai dari tandan umur 2 bulan atau kurang. Nah, tetapi umumnya adalah pada saat matang panen atau tadi sudah disampaikan misalkan di TPH, sehingga ketika kita analisis nantinya buah yang sudah kita brondolkan tadi itu bisa juga diangkut di pabrik kelapa sawit karena tentu saja memiliki rendemen yang cukup tinggi. Kalau kita bicara mengenai penyerbukan, paling tidak ada beberapa fase. Yang pertama adalah transfer pollen atau perpindahan dari serbuk sari dari bunga jantan ke putik bunga betina, seperti yang sudah disampaikan melalui video Pak Wicak tadi. Nah, tapi tidak bisa berhenti di situ karena polen itu harus mencapai sel telur untuk menjadikan proses pembuahan sehingga pembentukan biji. Nah, penyerbukan, kalau kita tahu bahwa penyerbukan kelapa sawit adalah penyerbukan silang. Tanaman kelapa sawit itu monosius, tanaman yang bisa menghasilkan bunga jantan atau bunga betina pada setiap pelepah. Tetapi kita tahu mereka tidak bisa mekar bersamaan. Artinya polen yang satu tanaman itu bisa membuahi bunga betina pada tanaman yang lain. Kecenderungannya adalah seperti itu. Sehingga agen polinator baik angin, manusia, serangga itu memegang peranan yang sangat penting dalam penyerbukan kelapa sawit. Dan saat ini kita tahu bersama bahwa Elidibus cameronicus itu merupakan agen penyerbuk yang paling dominan di Indonesia. Nah, ini adalah gambaran, mungkin kita tahu bahwa polen kelapa sawit bentuknya segitiga, kemudian jatuh ke kepala putik, kemudian ada kondisi lingkungan tertentu yang bisa membantu untuk perkecambahan sehingga dia mencapai sel telur dan terjadilah pembuahan. Dalam kasus ini misalkan ada 2 embrio yang terbentuk dari 2 polen tadi yang membuahi 2
sel telur, maka kalau di istilah di kebun dinamakan double tone. Bijinya kalau kita tanam itu menghasilkan 2 individu yang secara genetik itu banyak ilmuwan menyatakan relatif sama. Nah, komponen pembentukan fruit set paling tidak ada 4. 1 bahan tanaman, kemudian agen penyerbuk, anasir iklim, dan kultur teknis. Masing-masing ini berperan berbeda-beda. Misalkan pada fase transfer pollen itu agen penyerbuk itu paling dominan dalam atau menjadi kunci dalam penyerbukan kelapa sawit. Makanya kalau kita cerita budidaya kelapa sawit, maka bibit kelapa sawit adalah kuncinya. Tapi ketika kita bicara mengenai fruit set atau penyerbukan kelapa sawit, maka agen penyerbuk itu menjadi kuncinya. Nah, dalam hal ini adalah Elaedobius cameronicus. Populasinya harus mencukupi, agresivitasnya juga harus tinggi, dan juga isu-isu yang berkembang sekarang ada keragaman genetik di antara populasi Elaedobius di Indonesia misalkan. Nah, beberapa tahun terakhir referensi sudah juga mulai muncul, ada yang menyebutkan adanya keragaman genetik, ada juga yang tidak ada keragaman genetik antara populasi Elaedobius di Indonesia. Tapi kita tahu bahwa teori epigenetik mungkin dalam satu urutan DNA itu ada yang coding, ada yang non coding. Begitu kita cerita itu yang terjadi, ternyata yang non coding itu juga bisa meng-on off-kan yang bagian yang coding, sehingga meskipun secara genetik itu sama, gen yang ada itu tidak terbentuk. Nah, gen kalau misalkan gen itu berperan terhadap perilaku, nah itu bisa merubah perilaku dari Elaedobius ini yang menjadi fokus mungkin kajian saya ke depan di S3. Nah, kemudian fase pembuahan, nah itu yang paling mempengaruhi adalah nanti viabilitas polen, fertilitas putik dari bunga, yang itu juga dipengaruhi oleh bahan tanaman, dan juga faktor kultur teknis. Misalkan yang paling berpengaruh adalah pemupukan. Jadi ada misalkan defisiensi boron itu juga bisa menurunkan viabilitas polen, fertilitas putik. Nah, itu juga nantinya berperan dalam perkecambahan polen tadi. Juga suhu, kemudian cahaya matahari. Sedangkan Elaedobius sendiri juga terpengaruh oleh bahan tanaman. Ketersediaan polen, ketersediaan bunga jantan, kemudian curah hujan, ada suhu kelembapan juga gitu. Termasuk faktor-faktor kultur teknis seperti aplikasi pestisida dan lain sebagainya itu juga bisa menurunkan populasi dan agresivitas. Jadi semua komponen ini juga saling mempengaruhi dalam pembentukan fruit set kelapa sawit. Nah, kita bicara mengenai penyerbukan kelapa sawit, maka kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi kalau kita ingat dahulu sebelum periode 1983, kebun kelapa sawit di Indonesia itu mengalami permasalahan fruit set atau buah Parthenocarpi yang mungkin jauh lebih berat dibandingkan dari sekarang. Dan solusi yang ditawarkan pada saat itu adalah assisted pollination atau penyerbukan melalui bantuan manusia. Tentunya ini sudah disampaikan Pak Agus tadi, biayanya sangat tinggi. Sehingga kalau kita lihat laju perkembangan grafik pertambahan luas perkebunan kelapa sawit itu sangat lambat di periode sebelum tahun 80-an tersebut gitu. Kemudian menjadi meningkat di era setelah introduksi Elaedobius. Nah, kalau kita bicara di kelapa sawit di Afrika sana, Dr. Seth, Dr. Desmet de Senon itu juga sudah mengkaji bahwa setidaknya ada 3 atau 4 spesies Elaedobius sebetulnya. Ada Elaedobius cameronicus, Elaedobius plagiatus, Elaedobius subvitatus yang ukurannya lebih kecil. Ini semua ada di sana. Nah, di tempat kita di Indonesia itu hanya Elaedobius cameronicus. Nah, ini menarik untuk menciptakan satu kompleks pollinator kembali sehingga kita bisa mencapai penyerbukan secara alami di periode seperti tahun setelah 83-87 itu fruit set kelapa sawit menjadi tidak bermasalah. Nah, penyerbukan berjalan secara alami. Nah, bahkan banyak pekebun baru atau investor yang tidak mengerti adanya peran Elaedobius cameronicus sebagai pollinator. Beliau menanam kelapa sawit di satu lokasi, kemudian ya sudah sih kalau ada dikira buah akan muncul. Seperti yang saya alami waktu tahun 2013 di Pulau Seram,
kemudian 2017 di Pulau Halmahera Selatan. Selatan. 7 bulan Nah, buah kelapa sawit sudah tanaman kelapa sawit sudah ditanam dalam luasan yang cukup luas, ada sekitar 3.000 bahkan ada yang 5.000 hektar. Pabrik sudah dibuat, tetapi buah tidak muncul, tidak ada yang bernas karena penyerbukan menjadi kurang dan waktu itu kami introduksi LDBIS. Nah, setelah periode 80-90 kemudian lajunya sangat tinggi, makanya ini adalah peran kita perlu berterima kasih terhadap LDBIS dan mungkin salah satunya diviralkan akhir-akhir ini ada uang logam Rp1.000 ada yang paling dicari tahun 93, nah, mungkin itu menjadi titik balik laju pertambahan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, tapi kemudian kami PPKS mendapatkan banyak laporan. Yang pertama adalah mulai tahun 2007 ada permasalahan fruit set yang rendah atau dikatakan buah Parthenocarpi tadi, terutama pada area-area yang menggunakan bahan tanaman yang dianggap feminim. Feminim itu artinya menghasilkan bunga betina yang cukup banyak, tapi meniadakan bunga jantan. Nah, inilah yang menjadi problem untuk penyerbukan, terutama kalau misalkan di areal pengembangan baru, kemudian luas, areal yang cukup luas dan mayoritas pada awal menghasilkan. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana solusinya? Solusi paling tidak solusi jangka pendek untuk mengatasi itu. Apakah dilakukan aspal kembali atau serahkan kepada ahlinya? Artinya kita mengoptimalkan peran Elidibus cameronicus. Nah, ini adalah beberapa dari mungkin lebih banyak lagi laporan yang masuk ke kami. Daerah Sumatera, Riau, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan sampai tadi sudah saya sampaikan Maluku Utara hingga Papua. Nah, memang sebagian besar yang di satu dekade ini yang paling banyak adalah kami jumpai di daerah Kalimantan, kemudian Sulawesi, Riau juga di beberapa tempat. Tapi yang pengen saya sampaikan bahwa kami juga pernah mengamati di beberapa provinsi tersebut dinamika fruit set kelapa sawit di umur tanaman muda, kemudian remaja, kemudian dewasa. Nah, yang menarik adalah fruit set kelapa sawit di daerah-daerah misalkan di Kalimantan, di Sulawesi itu tidak sampai mencapai yang seperti yang diinginkan, seperti yang di Sumatera Utara gitu. Itu kita bisa mendapatkan fruit set kelapa sawit yang di atas 75% itu sangat mudah. Tetapi kalau di Kalimantan itu relatif lebih rendah dibandingkan yang seperti yang di Sumatera Utara. Nah, itu yang menarik menjadi kajian kita bersama, mungkin tidak hanya Elidibus tapi mungkin nanti juga ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi fruit set. Nah, kita masuk ke bagian bagaimana mengatasi buah Parthenocarpi itu sendiri. Yang pertama ya tentu saja yang mazhab yang dulu ada assisted pollination atau kita menyerbuki tandan bunga betina kelapa sawit dengan bantuan manusia tentunya. Nah, ini hanya mudah pada tanaman muda. Nah, pada tanaman tua kita tahu ya sulit untuk mengaplikasikan yang dulu juga zaman dulu disebut blind pollination. Nah, biayanya tentu saja sangat mahal di tenaga kerja. Satu tenaga kerja itu bisa mengcover 3-4 hektar, kemudian di durasi 2 atau 3 hari harus memasuki blok yang sama. Selain itu juga tenaga kerjanya juga harus ahli, artinya dia bisa membedakan mana bunga betina yang siap diserbuki, mana yang sudah lewat. Nah, ini tentu saja menjadi kesulitan di lapangan. Kemudian ada juga yang melakukan overpruning, tadi sudah disampaikan Pak Agus tadi, sedikit memberikan gambaran bahwa kalau kita stressing bunga kelapa sawit cenderung yang muncul adalah jantan. Ternyata memang betul. Ketika kita stressing menyisakan 8 pelepah, kemudian 16 pelepah, ini penelitian 2-3 tahun kami, itu bunga jantan yang muncul itu relatif banyak, tetapi kualitas bunga jantan dan kunjungan Elidibus itu menurun. Bisa kami ukur jumlah spikeletnya, kemudian ukuran spikeletnya, panjang spikelet, diameter spikelet itu lebih rendah dibandingkan dengan kalau misalkan muncul secara normal.
kemudian jumlah polennya juga berkurang, viabilitas polennya berkurang, kemudian kunjungan Elaedobius berkurang, dan akhirnya siklus hidup Elaedobius menjadi terganggu, kemunculan kumbang atau populasi yang baru menjadi lebih sedikit. Ini perlu dipertimbangkan untuk mengatasi yang seperti itu. Nah, kemudian kita mulai beranjak ke optimalisasi peran Elaedobius sebagai serangga penyerbuk. Kalau waktu itu tahun 2009 kita mulai mengintroduksi, pada awalnya mengintroduksi Elaedobius dari populasi yang tinggi ke populasi yang rendah. Populasi yang tinggi itu biasanya pada tanaman-tanaman yang tua, kemudian di tanaman yang muda itu populasinya masih sedikit lebih rendah. Nah, ternyata ini juga bisa meningkatkan fruit set. Nah, ternyata karena Elaedobius itu memiliki breeding site atau tempat berkembang biak satu-satunya adalah pada bunga jantan kelapa sawit Elaeis guineensis. Jadi nanti kalau kita bicara Elaeis itu ada Elaeis olivera juga dari Amerika Latin. Nah, dia tidak mau ke situ. Dia hanya mau ke Elaeis guineensis dan itu menjadi satu-satunya. Kemudian serangan tikus cukup tinggi, maka kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mengatasi penurunan populasi Elaedobius dengan menyelamatkan tandan-tandan bunga jantan yang sudah lewat mekar, dan itu pun juga bukan introduksi dari luar ke dalam, tetapi justru menyelamatkan di blok setempat tersebut itu bisa dilakukan. Namun sayangnya ini tidak efektif pada kelapa sawit yang seks rasionya sangat tinggi tadi, karena begitu Elaedobius muncul kemudian dia terbang ke bunga betina yang sedang reseptif, maka dia tidak membawa polen. Nah, ini menjadikan peran sebagai polinator menjadi tidak ada lagi. Nah, kemudian kita improve menjadi hatch and carry system. Jadi tetap kotak-kotak itu kita letakkan di lapangan, kemudian kita modifikasi sehingga Elaedobius kumbang yang baru itu keluar, sebelum keluar kita semprot dengan menggunakan polen murni. Nah, ini juga sudah kita tes, mampu menyebabkan peningkatan fruit set paling tidak pada radius 200 meter, sehingga kalau kita menempatkan kotak-kotak Elaedobius, kotak-kotak hatch and carry ini pada jarak antar kotak 400 meter, maka itu sudah bisa membantu untuk meningkatkan fruit set kelapa sawit. Hanya karena penempatannya di lapangan, kadang-kadang pengawasannya kurang ketat, sehingga yang dilakukan oleh pekebun kita itu, pekerja kita itu justru menyemprot bukan polen. Yang sering kita dapati ada kanji, ada tepung yang lain gitu yang disemprotkan, sehingga bahkan tandan kelapa sawit tandan bunga jantan yang diletakkan di dalam kotak penangkaran itu juga kadang belum antesis pun juga sudah diletakkan. Nah, ini juga memicu ketidakberhasilan teknologi ini. Nah, makanya di beberapa kebun mungkin sekarang juga sudah banyak itu memodifikasi menjadi hatch and carry mobile system. Jadi untuk memudahkan pengawasan tadi, kotak pengembangbiakan itu ditarik ke pinggir atau di sekitar kantor kebun kita, sehingga pimpinan kebun itu mudah untuk mengontrol bagaimana pekerja-pekerja kita dalam menghasilkan perkembangbiakan dari Elaedobius. Kemudian transfer ke lapangan tentu saja disampaikan oleh tenaga-tenaga pemanen kita supaya efisiensi tenaga kerja dapat terjaga. Nah, ini juga bisa meningkatkan fruit set kelapa sawit. Dan yang terakhir, mungkin tidak menggunakan banyak tenaga kerja, kita menawarkan solusi yang lebih advance lagi, yaitu penggunaan Kyromix. Tapi perlu diingat bahwa Kyromix atau meningkatkan fruit set kelapa sawit seperti teknologi-teknologi sebelumnya itu juga ada syarat dan ketentuan berlaku, karena ini hanya bisa meningkatkan fruit set, bukan meningkatkan jumlah janjang. Itu yang sering salah di mata pekebun. Jadi artinya kalau di lokasi kita jumlah bunga betinanya melimpah, kemudian bunga jantannya cukup, Elaedobiusnya ada, tapi fruit set masih rendah, maka kita bisa menggunakan peran dari Kyromix. Nah, Kyromix ini adalah produk komersial yang berbahan aktif ekstragol yang kita aplikasikan dan juga sudah terbukti meningkatkan fruit set kelapa sawit. Saya akan menyoroti di poin yang terakhir, bagaimana kinerja Kyromix tersebut adalah dengan memanipulasi perilaku serangga sendiri.
Jadi kita tahu bahwa kumbang Elaedobius cameronicus itu kan mengunjungi bunga jantan antesis, kemudian mengunjungi juga bunga betina reseptif, sehingga dia disebut sebagai serangga penyerbuk. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengamati di bunga kelapa sawit jantan kita banyak sekali serangga-serangga yang datang, termasuk ada lebah dan lain sebagainya. Tetapi kalau diperhatikan dia juga jarang mengunjungi bunga betina. Makanya peran sebagai serangga penyerbuk untuk serangga-serangga selain Elaedobius tadi itu relatif kecil di perkebunan kelapa sawit. Nah, kemudian yang kedua, kumbang Elaedobius itu lebih tertarik ke bunga jantan dibandingkan ke bunga betina. Memang selain makan polen dan nektar yang ada di situ, bunga jantan itu juga menjadi satu-satunya tempat berkembang biak Elaedobius cameronicus. Jadi serangga betina akan meletakkan telur di situ, kemudian berubah menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong dan menjadi dewasa atau kumbang kembali. Itu menyelesaikan satu siklus hidupnya di bunga jantan kelapa sawit. Nah, terkait dengan berkunjung ke bunga betina, ya sampai saat ini mungkin dibilang masih misteri. Nah, mengapa dia sampai datang ke bunga betina kelapa sawit sehingga apakah unsur ketidaksengajaan atau mungkin dia memanfaatkan satu nutrisi tertentu di situ. Seperti kalau kita tahu bahwa misalkan nyamuk betina, kemudian lalat buah itu betina itu juga memakan protein tertentu itu untuk meningkatkan fekunditasnya. Jadi fekunditas itu adalah jumlah telur yang dihasilkan, kemudian anakannya menjadi lebih banyak, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa dia tertarik ke bunga jantan? Ya, salah satunya adalah senyawa-senyawa volatil yang dihasilkan di bunga jantan itu cukup banyak. Kami pernah mengkaji bahwa ada asam andikanoat, asam palmitat, asam kloroasetik, 4 tetradesil ester, estragol, asam 2 noninoat, dan 1 dodesin. Kemudian di bunga betina juga ada asam palmitat, kenapa dia berkunjung ke bunga betina, kemudian farnesol, squalen, dan paling tidak tiga senyawa volatil. Dan setelah kita uji olfaktometer atau uji preferensi dia terhadap senyawa-senyawa tersebut, ternyata yang paling menarik bagi Elaedobius itu adalah estragol. Makanya itulah yang kita sintesis menjadi Caeromyx tadi. Dan aplikasi senyawa volatil di lapangan itu pada akhirnya dapat mengacaukan sistem komunikasi atau communication disruption kumbang tersebut, sehingga dia terkecoh untuk mengunjungi bunga jantan, tetapi bukan bunga jantan yang sebenarnya. Kemudian dia akan berpindah ke bunga betina yang sedang reseptif dan terjadilah pembuahan. Nah, tentunya untuk meningkatkan keefektifan Caeromyx tadi, ya aplikasi harus merata. Kita tahu bahwa bunga jantan kelapa sawit yang muncul di kebun kita juga populasinya bisa jadi tidak merata. Kadang-kala yang muncul itu berada di pinggir jalan dan lain sebagainya, yang cenderung tanaman itu mengalami sedikit stres, sehingga di situlah yang paling banyak muncul bunga jantan. Nah, kalau kita konsepkan bahwa dia bunga jantannya itu merata, maka mobilitas Elaedobius itu menjadi lebih besar. Dia akan berkunjung atau terbang ke berbagai tempat. Nah, tetapi harus dipastikan bahwa memang ketersediaan bunga betina cukup banyak, kemudian bunga jantannya juga cukup, dan Elaedobius juga ada, tetapi fruit set masih dianggap rendah. Nah, kriteria rendah ya tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kalau dianggap 50% atau dikurang dari 75% boleh. Nah, kemudian perlu juga didukung dengan tadi karena fase tidak hanya transfer polen, tapi juga harus pengisian buah atau termasuk pembuahan kelapa sawit tadi. Ada faktor pemupukan, kemudian perawatan kebun dan lain sebagainya, itu juga harus tetap menjadi dukungan dalam membentuk fruit set yang baik. Nah, kemudian kita belajar dari peningkatan fruit set karena Caeromyx ini juga bervariasi di berbagai daerah. Misalkan di Sumatera Utara waktu itu 60
fruit set awal 60%, 67% itu peningkatannya juga relatif kecil. Tapi ketika fruit set awalnya cukup rendah, misalkan 30-40% itu, maka persentase peningkatan fruit setnya juga akan relatif lebih besar. Nah, kemudian yang menjadi kesimpulan, karena kita tadi cerita di sejarah tadi, Elaiobius itu belum ada, kemudian setelah ada menjadi normal, kita melaksanakan budidaya kelapa sawit tanpa menyinggung masalah penyerbukan. Kemudian sekarang ini ada permasalahan fruit set kembali atau buah Parthenocarpi, maka yang akan kita lakukan adalah langkah-langkah yang new normal. Jadi selain menggunakan bahan tanaman yang dengan seks rasionya yang seimbang, kita juga harus menerapkan langkah-langkah yang supaya fruit set kelapa sawit kita tetap terjaga. Misalkan pada waktu awal itu kita lakukan kastrasi juga harus dengan benar. Paling tidak di 2-3 bulan terakhir itu kita hanya membuang bunga betinanya saja. Karena kita tahu bunga jantan nanti sebagai tempat perkembangbiakan dari Elaiobius tadi. Kemudian kalau ada problem hama penyakit, maka kita bisa menggunakan pestisida yang secara bijaksana, terutama insektisida yang sifatnya kimia. Kemudian di awal-awal buah terbentuk, kita selalu mengecek kondisi fruit set dan populasi Elaiobius, karena disitulah titik krusial permasalahan fruit set yang paling banyak dilaporkan. Kemudian jika terjadi fruit set yang cukup rendah, kita bisa menerapkan introduksi Elaiobius, boleh dari tanaman tua ke tanaman muda, atau mengaplikasikan Cairomix jika memang belum meningkat gitu. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung adalah menggunakan pemupukan yang tepat, kemudian perawatan kebun yang sesuai dengan standar. Dan terakhir, ini menjadi PR bagi kita semua atau kami, terutama peneliti, itu untuk menciptakan kembali kompleks polinator yang sama seperti di Afrika Barat, atau setidaknya sama seperti periode-periode setelah tahun 80-an, 90 sampai 2000-an. Nah, itu sehingga kita membudidayakan kelapa sawit itu tanpa campur tangan manusia, sehingga tidak meningkatkan biaya produksi dari budidaya kelapa sawit. Nah, tapi paling tidak ya sampai saat ini, karena belum ada yang seperti yang zaman dulu tadi, maka yang bisa kita lakukan adalah solusi-solusi yang jangka pendek, ya, baik itu mungkin assisted pollination, agent carry, Cairomix, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Edi Pramono yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf waktunya agak molor dari 15 menit yang diberikan.